Anak-anak masih ingat ya apa arti dari cuaca? Ya, cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Oleh karena itu, cuaca cenderung berubah-ubah. Perubahan cuaca saat ini merupakan efek dari perubahan iklim yang terjadi karena berubahnya keseimbangan lingkungan. Selain itu, perubahan cuaca yang sangat ekstrim seperti saat ini mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai macam penyakit, antara lain seperti flu, mimisan, diare, dan sesak nafas, atau penyakit lainnya. Sekarang kita akan membahas cuaca dan perubahannya. Cuaca cerah ditandai dengan matahari yang bersinar terang dan udara juga terasa lebih panas. Kemudian, saat cuaca berawan, udara terasa lebih sejuk. Matahari pun bersembunyi di balik awan. Saat cuaca mendung, langit kelabu yang merupakan pertanda akan turun hujan. Dan sebelum hujan, biasanya udara akan terasa panas. Kemudian, jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik atau gerimis. Keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, 1. Temperatur udara atau suhu udara. 2. Tekanan udara. 3. Angin. 4. Kelembapan udara. 5. Curah hujan. Faktor-faktor ini sangat berkaitan satu sama lain. Bila salah satu unsur berubah, maka cuaca akan berubah. Cuaca memang sulit diprediksi, tapi ada sebuah lembaga yang bertugas untuk mengamati dan memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan cuaca, yaitu BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, bahkan terkadang perubahan tersebut tergolong ekstrim. Adapun beberapa faktor penyebab cuaca berubah. Yang pertama, global warming atau pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi. 2. Kondisi permukaan laut. Jika permukaan air laut meningkat, maka curah hujan akan semakin tinggi. 3. Perubahan suhu. Suhu tinggi dan rendah tentu saja mempengaruhi perbedaan cuaca. 4. Rotasi bumi. Selain berpengaruh terhadap perubahan cuaca, rotasi bumi juga berpengaruh pada perubahan waktu di tiap negara. Cuaca yang berubah-ubah biasanya terjadi saat musim pancaroba. Saat perubahan cuaca sering ditemukan perubahan suhu dan kelembapan secara tiba-tiba. Tubuh harus beradaptasi ekstra keras terhadap perubahan ini, sehingga sering menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh penting dilakukan karena perubahan cuaca juga mempengaruhi kondisi lingkungan dan kualitas air. Debu dan kotoran saat udara kering dapat menjadi pembawa penyakit. Penyakit juga mudah berkembang biak jika kondisi cuaca tidak stabil. Perubahan ini juga bisa menyebabkan daya tahan tubuh bisa menurun. Cuaca yang berubah-ubah dan menimbulkan bencana disebut cuaca ekstrim. Misal badai ekstrim, kekeringan, badai es, dan gelombang panas. Cuaca ekstrim terjadi karena adanya perubahan iklim. Fenomena cuaca ekstrim bisa menyebabkan kerusakan, bahkan bisa berbahaya bagi nyawa manusia, terlebih penduduk yang tinggal di lingkungan gunung dan tepian laut.
Pengaruh cuaca bagi kegiatan manusia. Cuaca mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Contohnya, saat cuaca sedang hujan deras, kita tidak bisa pergi keluar rumah tanpa payung dan jas hujan. Tapi lebih baik menunggu hujan reda dulu ya. Saat cuaca panas, udara juga terasa panas. Badan menjadi gerah. Kita memerlukan kipas angin. Kita juga mudah haus. Cuaca juga mempengaruhi kegiatan pertanian. Petani memerlukan air yang cukup untuk mengairi sawah, sedangkan petani garam berharap cuaca panas agar mereka bisa membuat garam lebih banyak. Banyak pekerjaan yang bergantung pada cuaca, misalnya membuat kerupuk, ikan asin, batu bata, genteng, dan gerabah membutuhkan cuaca panas. Keadaan udara pada saat musim kemarau dan musim hujan sangatlah berbeda. Saat musim kemarau, udara terasa panas sehingga tubuh mudah terasa gerah. Sedangkan saat musim hujan, udara terasa dingin. Keadaan cuaca berpengaruh terhadap jenis pakaian yang harus kita pakai. Saat cuaca panas, kita membutuhkan pakaian tipis dan dapat menyerap keringat. Pakaian yang cocok digunakan misalnya kemeja dan kaos dari bahan katun. Pakaian katun berpori-pori sehingga dapat menguapkan panas tubuh kita. Dingin terjadi saat cuaca hujan atau udara berkabut. Saat dingin, kita lebih cocok memakai pakaian yang tebal, misalnya sweater, mantel, dan jaket. Pakaian tebal dapat menghangatkan badan dan menahan udara dingin. Anak-anak, kita akan menggali pokok informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sebelum kita mencari pokok-pokok informasi, kita akan membaca baik-baik bacaan berikut ini. Kita dapat mengetahui informasi tentang perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Dengan mengetahui perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca, kita dapat mempersiapkan diri agar kegiatan kita tetap berjalan dengan baik. Informasi yang diperoleh dari paragraf tersebut adalah BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Menggali informasi dari teks percakapan tentang perubahan cuaca. Informasi tentang perubahan cuaca dapat kita peroleh dari teks tulis. Kita bisa memperoleh informasi tentang perubahan cuaca dari teks percakapan. Perhatikan percakapan berikut ini. Jonas: kemarin hujan deras sekali. Sekarang cuaca berawan. Apakah hari ini akan turun hujan? Ayah, hari ini bisa turun hujan meskipun cuaca berawan. Mungkin dalam malam nanti akan turun hujan. Jonas: berarti cuaca bisa berubah-ubah setiap waktu ya? Ayah: benar Jonas, cuaca dapat berubah setiap waktu. Kemarin sepanjang hari hujan, tetapi hari ini hanya berawan. Bisa saja nanti malam turun hujan. Jonas: sekarang aku paham, perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi pada hari yang sama. Informasi yang diperoleh dari teks percakapan tersebut adalah perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda, tapi juga dapat terjadi pada hari yang sama. Menemukan makna kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca. Kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca perlu kita pahami maknanya. Pemahaman tentang makna kata akan memperjelas informasi yang kita peroleh. Misalnya, informasi tentang perubahan cuaca dapat kita ketahui
karena kita memahami makna kata cuaca. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Perubahan cuaca seringkali sulit ditentukan. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi perubahan cuaca. Misalnya ketika kita pergi, kita melihat di luar cuaca mendung. Kita perlu mempersiapkan payung atau jas hujan. Payung atau jas hujan melindungi kita dari hujan. Kita akan mencari arti kata dari kata-kata yang dicetak tebal dan digarisbawahi, yaitu arti kata dari cuaca, cuaca mendung, payung, dan hujan. Arti kata sama dengan makna. Kata cuaca mempunyai makna keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kata cuaca mendung mempunyai makna keadaan langit yang agak gelap, tidak ada sinar matahari. Kata payung mempunyai makna alat pelindung badan supaya tidak terkena panas matahari atau hujan. Kata hujan mempunyai makna titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Arti kata bisa anak-anak dapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa didapat di Google. Menemukan informasi dari teks lisan tentang perubahan cuaca. Kita dapat berlatih menemukan informasi dari teks lisan dengan cara mendengarkan teks yang dibacakan guru atau temanmu. Pada saat guru atau temanmu membaca teks tentang perubahan cuaca, catatlah pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks tersebut. Meringkas informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Kita dapat menemukan berbagai informasi dari sebuah teks. Kita dapat menuliskan kembali informasi-informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Untuk menyingkat isi teks, kita dapat meringkasnya. Meskipun singkat, ringkasan tetap tersusun oleh kalimat efektif. Ingat kembali hal yang perlu diperhatikan saat membuat kalimat efektif. Demikian penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih, selamat belajar.